menjelaskan. Nama saya Rizky Wijaya, NIM 240 10189. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab hukum. Mazhab hukum. Mazhab hukum adalah aliran atau pemikiran dalam ilmu hukum yang mengembangkan pandangan, teori atau pendekatan tertentu terhadap hukum. Sistem hukum atau pelaksanaan hukum. Mazhab hukum berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan diterapkan. Mazhab hukum dan aliran 7 hari sebelum nilai dasar hukum. Secara umum, mazhab hukum dapat dikelompokkan berdasarkan perspektif atau pendekatan yang digunakan. Ada beberapa mazhab hukum yang terkenal, antara lain yang pertama, mazhab hukum alam, natural law school, menekankan bahwa hukum didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersifat universal dan abadi, yang berasal dari alam atau Tuhan. Tokoh Thomas Aquinas, John Locke. Yang kedua, mazhab positivisme hukum, legal positivisme, fokus pada hukum sebagai aturan yang dibuat oleh otoritas yang sah, terlepas dari moralitas. Tokoh John Austin Hans Kelsen. Yang ketiga, mazhab hukum sosiologi jurisprudensi, mengaji hukum dan konteks sosial dan menekankan bahwa hukum harus mencerminkan kebutuhan masyarakat. Tokoh Roscoe von Emil Durkheim. Yang keempat, mazhab realisme hukum, legalisme, berpendapat bahwa hukum sebenarnya adalah bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dan otoritas hukum dan praktik nyata. Tokoh Oliver Wendell Holmes. Yang kelima, mazhab hukum kritis, memandang hukum sebagai alat kekuasaan yang sering memperkuat ketidakadilan sosial. Mazhab ini menyoroti bahwa hukum tidak netral, terinspirasi dari teori-teori kritis seperti Marxisme dan feminisme. Yang keenam, mazhab hukum Islam, berdasarkan pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis, ijma, dan qiyas. Contoh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Kemudian ada sumber hukum dan mazhab hukum. Sumber hukum. Mazhab hukum adalah dasar atau referensi digunakan untuk membentuk, menginterpretasikan dalam menerapkan hukum. Setiap mazhab hukum memiliki pendekatan dan penekanan berbeda terhadap sumber hukum. Berikut adalah gambaran sumber hukum dari beberapa mazhab hukum. Yang pertama, mazhab hukum alam, natural law. Sumber utamanya adalah prinsip-prinsip moral yang dianggap universal dan abadi, asal-usul alam, akal manusia, dan atau kehendak Tuhan. Contoh, hak asasi manusia sebagai prinsip yang berlaku universal terlepas dari hukum positif. Yang kedua, mazhab positivisme hukum, legal positivisme. Sumber utamanya adalah undang-undang, aturan yang ditetapkan oleh otoritas hukum yang sah. Keputusan pengadilan hanya jika diakui oleh sistem hukum formal, tidak mempertimbangkan moralitas sebagai sumber hukum. Contoh, konstitusi, peraturan undang-undangan, dan hukum administratif. Yang ketiga, mazhab hukum sosiologi. Sumber utamanya adalah norma dan kebiasaan sosial, studi empiritis tentang bagaimana masyarakat memandang hukum dan bagaimana hukum bekerja dan dalam praktik. Contoh, kebiasaan masyarakat yang diakui secara hukum, misalnya hukum adat. Yang keempat, mazhab realisme hukum. Sumber utamanya adalah putusan hakim dan praktik peradilan, pengaruh sosial, politik, dan ekonomi dalam proses penegakan hukum. Contoh, penekanan pada bagaimana hukum diterapkan di pengadilan, bukan hanya teks hukum. Yang kelima, mazhab hukum kritis. Sumber utamanya adalah analisis kritis terhadap sistem hukum yang ada, inspirasi dari filsafat kritis seperti Marxisme, feminisme, dan teori sosial. Contoh studi hukum yang mengkritis bagaimana hukum memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keenam, mazhab hukum Islam. Sumber utamanya adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam sebagai sumber hukum, hadis, perkataan, dan perbuatan Nabi Muhammad, ijma, kesepakatan ulama tentang suatu masalah hukum, qiyas, analogi untuk menetapkan hukum berdasarkan kasus serupa dalam Al-Quran atau hadis. Contoh, Contoh hukum keluarga, warisan, dan kontra dalam syariat Islam.
Kemudian ada ciri-ciri mazhab hukum. Ciri-ciri mazhab hukum dapat dilihat dari karakteristik utama yang membedakan masing-masing aliran dalam memahami, menginterpretasikan, dan menerapkan hukum. Ada beberapa ciri-ciri umum berbagai mazhab hukum. Yang pertama, mazhab hukum alam berbasis moralitas universal. Hukum dianggap bersumber dari prinsip moral yang bersifat universal dan abadi. Kebenaran absolut. Hukum dipandang sebagai aturan harus selaras dengan keadilan dan kebenaran. Sumber dari Tuhan atau alam. Hukum berasal dari kehendak Tuhan atau akal manusia yang sesuai dengan hukum alam. Contoh, penerapan hak asasi manusia dianggap tidak terkandung pada hukum positif. Yang kedua, masa positivisme hukum berorientasi pada hukum tertulis, hanya mengakui hukum yang dibuat oleh otoritas resmi sebagai hukum yang sah, netral terhadap moralitas, tidak mengaitkan hukum dengan nilai-nilai moral. Hukum sebagai perintah. Hukum dianggap sebagai perintah yang wajib ditaati karena berasal dari otoritas yang sah. Contoh, penerapan undang-undang nasional yang berlaku meskipun dianggap tidak adil oleh masyarakat. Yang ketiga, mazhab hukum sosiologi berbasis pada kehidupan sosial. Hukum dianggap sebagai alat memenuhi kebutuhan masyarakat. Fokus pada efektivitas nilai berdasarkan penerapannya dalam masyarakat, bukan hanya teks hukum. Studi empiris menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami dampak hukum pada masyarakat. Contoh, penerapan hukum adat yang diakui karena mencerminkan nilai-nilai masyarakat setempat. Mazhab realisme hukum. Hukum sebagai praktik nyata, menganggap hukum sebagai apa yang benar-benar dilakukan oleh hakim dan otoritas hukum, bukan apa yang tertulis. Penekanan pada konteks mengakui pengaruh sosial, politik, dan ekonomi dan dalam penerapan hukum. Tidak dogmatis, tidak terikat pada teks hukum atau teori tertentu, tetapi fokus pada hasil konkret. Contoh, penerapan studi tentang putusan hakim untuk memahami bagaimana diterapkan. 5. Mazhab hukum kritis berbasis kritik terhadap sistem hukum, menganggap hukum sebagai alat kekuasaan yang sering diperkuat ketidakadilan. Konstruksi hukum berupaya menganalisis hukum secara kritis, mengungkap bias sosial, ekonomi, atau politik. Pengaruh ideologi dipengaruhi oleh teori-teori kritis seperti Marxisme, feminisme, atau postmodernisme. Contoh penerapan kajian tentang bagaimana hukum memperkuat diskriminasi gender atau kelas sosial. Mazhab hukum Islam berbasis pada wahyu ilahi, menganggap Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama hukum. Fleksibilitas dengan ijtihad, menggunakan metode seperti qiyas dan ijma untuk menghadapi masalah baru. Integritas agama dan hukum, tidak ada pemisahan antara hukum dan ajaran agama. Contoh penerapan hukum keluarga dan warisan berdasarkan syariat Islam. Negara yang menerapkan sistem hukum berdasarkan mazhab hukum biasanya menggunakan pendekatan tertentu. Terhadap sistem berdasarkan mazhab hukum. Negara-negara yang menerapkan sistem hukum berdasarkan mazhab hukum biasanya menggunakan pendekatan tertentu terhadap sistem hukum mereka. Mazhab hukum di sini mengacu pada prinsip-prinsip atau aliran hukum yang mempengaruhi pembentukan dan penerapan hukum di suatu negara. Ada beberapa kategori mazhab hukum dan contoh negara yang menerapkannya. Yang pertama, mazhab hukum Islam. Negara-negara ini menerapkan hukum syariah berdasarkan ajaran Islam. Sistem hukum mereka sering dipengaruhi oleh mazhab-mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, Arab Saudi mengikuti mazhab Hambali sebagai dasar utama hukum syariah. Yang kedua, Iran menerapkan hukum syariah berdasarkan mazhab Syiah Jafari. Yang ketiga, Mesir, hukum perdatanya dipengaruhi oleh syariah khususnya mazhab Syafi'i. Indonesia, meskinya mayoritas hukum adalah sistem hukum campuran hukum, Islam diterapkan secara terbatas wilayah seperti Aceh. Yang kedua, mazhab hukum sipil. Sistem hukum ini didasarkan pada tradisi Romawi dan sering dipengaruhi oleh kode Napoleon. Prancis salah satu pelopor sistem sivil law yang banyak diterapkan di dunia. Jerman menggunakan hukum sipil dan pengaruh kuat
dari sistem hukum Jermanik. Jepang mengadopsi civil law dari Jerman dan Prancis dalam pembentukan sistem hukumnya. Indonesia, sistem hukum perdata Belanda masih menjadi dasar utama hukum nasional. Yang ketiga, masa hukum umum. Sistem ini berdasarkan presiden hukum dan tradisi Anglo-Saxon, Amerika Serikat, kecuali negara bagian Louisiana, semua negara bagian menerapkan common law. Inggris pelopor sistem common law. Australia dan Kanada menggunakan sistem common law dengan pengecualian di Quebec yang menggunakan civil law. Yang keempat, masa hukum sosialis. Hukum berdasarkan prinsip sosialisme yang berkembang dari tradisi Marxisme, Leninisme. Yang pertama, Cina, sistem hukum sosialisme dengan karakteristik Cina. Kuba, sistem hukum yang dipengaruhi oleh mazhab hukum sosialis. Vietnam, kombinasi hukum sosialis dengan elemen civil law. Yang kelima, sistem hukum campuran negara ini mengembangkan lebih dari satu mazhab hukum seperti hukum adat, syariah, civil law, dan common law. India menggabungkan common law Inggris dengan pengaruh hukum adat, syariah, civil law, dan atau common law. India menggabungkan common law Inggris dengan pengaruh hukum agama Hindu dan Islam dan hukum keluarga. Afrika Selatan kombinasi civil law Belanda dan common law Inggris. Filipina, sistem hukum campuran terdiri dari civil law Spanyol dan common law Amerika Serikat. Mungkin keterangan untuk masa-masa hukum mungkin sampai di saat ini. Terima kasih, saya Rizky Wijaya untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.